Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Ardiansah, bisa dipanggil Dimas. Di sini di PKP Mubarok, khususnya di Kesetaraan Paket C, saya mengajarkan bahasa Indonesia. Dan mungkin kurang lebih untuk 3 kali pertemuan ya Bapak-bapak Ibu-ibu, mungkin bersama saya. Gimana ya Bapak-bapak Ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di sini saya mengajarkan yaitu bahasa Indonesia tentang alam sekitar kita yang luar biasa. Yang pertama yaitu alam sekitar kita yang luar biasa. Nah, di sini di unit pertama ini yaitu ditunjukkan pada tujuan dan petunjuk belajar. Yang pertama yaitu pengertian teks laporan hasil observasi atau bisa dikenal dengan LHO. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks hasil observasi atau bisa dikenal dengan LHO. Yang ketiga yaitu tujuan teks LHO. Yang keempat, isi dalam teks LHO. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu makna kata khusus teks LHO. Selanjutnya yaitu pengertian teks laporan hasil observasi atau bisa dikenal dengan LHO. Nah, di sini pengertiannya yaitu teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuannya. Nah, jadi pengertiannya yaitu secara umum yaitu untuk menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang secara keilmuan. Selanjutnya yaitu tujuan teks laporan hasil observasi atau bisa disebut dengan LHO. Tujuan ini yaitu untuk memberikan informasi tentang suatu objek dan situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis dan memperinci, mengklasifikasi dan memberi informasi secara faktual tentang orang, hewan, objek ataupun fenomena. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menyendirikan atau mengelompokkan suatu objek. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 5 ciri ya, nggih. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks hasil laporan observasi atau biasa disebut dengan RHO. Nah, di sini ciri-cirinya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu subjek atau konsep. Yang kedua yaitu objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri termasuk kategori atau kelompok yang berarti judul umum seperti pantai, museum, demokrasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Secara dikelompokkan, di sini kita yang ketiga tadi bertujuan untuk menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Nah, setelah kita mengelompokkan, kita yaitu mencari dari sudut pandang keilmuannya, apa yang harus kita teliti, apa yang harus dapat kita pahami dari suatu objek yang kita pilih tadi. Yang keempat yaitu objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. Yang kelima yaitu merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu dan jabaran dari objek. Selanjutnya yaitu teks laporan hasil observasi atau bisa disebut dengan LHO. Nah,
Teks ini adalah menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang ilmunya. Selanjutnya yaitu kita harus menemukan gagasan pokok dalam teks. Di sini menemukan gagasan pokok dalam teks yaitu pertanyaan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan atau dengan bahasa lain gagasan utama, yaitu gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utamanya biasanya terletak pada kalimat pertama. Nah, kalimat utama lazimnya terdapat pada awal paragraf. Nah, seperti ini contoh teksnya. Selanjutnya yaitu contoh dari teks pembahasan. Yang pertama yaitu buah manggis. Buah manggis merupakan salah satu tanaman buah hasil Indonesia. Manggis adalah sejenis hijau tanaman abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokang. Asam kandis dan asam gelugur, manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan maupun disebut dengan pangan fungsional. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6 sampai 25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat, rimbun, daun duduk, dan tunggai daun pendek. Dan manggis lebar serta lebar. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting. Bergagang dan beranting pendek, bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging, berwarna hijau, kuning, dengan pinggir merah. Benang sari semu biasanya banyak. Buah manggis memiliki beberapa manfaat di kalangan masyarakat tradisional sendiri. Yang paragraf pertama yaitu kalimat utama, manggis Garcinia magustana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Gagasan kedua yaitu tumbuhan manggis. Selanjutnya yaitu paragraf kedua. Kalimat utamanya yaitu pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Gagasan pokoknya, ciri khas pohon dan daun buah manggis. Yang ketiga, kalimat utama yaitu manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Gagasan pokoknya yaitu ciri khusus bunga manggis. Yang paragraf keempat yaitu kalimat utamanya, buah manggis memiliki beberapa manfaat. Gagasan pokoknya yaitu manfaat. Selanjutnya yaitu rangkuman. Yang pertama yaitu teks Lavrano hasil observasi atau LHO adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis
Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset, mendalam tentang benda, tumbuhan, hewan, konsep, bahkan ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi ini atau LHO biasanya berisi tentang fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu yang kedua, beberapa ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua yaitu objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan demokrasi. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang keempat, objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya. Dan yang terakhir yaitu merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, dan jabaran ciri objek. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan teks laporan hasil observasi atau LHO adalah memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Yang keempat, yaitu gagasan pokok atau gagasan utama adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan atau yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Pelajaran yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.